Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sirosita, anggota dari kelompok 4 sekaligus moderator. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pemaknaan hadis tentang pemerolehan memukul anak. Nah, di sini yang beranggotakan saya sendiri, Iin Naralatif, Gebrina Rahmatillah, Sofa Yurah, dan Sofi Nadila. Nah, di sini untuk materi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu pengertian dari anak usia dini. Nah, anak usia dini ini adalah anak yang rentan pada usia 0 sampai 6 tahun, di mana pendidikannya yang distimulus dari usia 0 sampai 6 tahun dalam rangka untuk merangsang perkembangan dan pertumbuhannya untuk mempersiapkan anak memasuki sekolah yang lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, di sini pendidikan itu merupakan suatu kebutuhan dari manusia itu sendiri. Karena dimana kita sebagai manusia itu adalah makhluk pedagogis yang dilahirkan dengan membawa potensi yang dapat dididik dan mendidik, sehingga manusia tersebut mampu menjadi khalifah di bumi serta pendukung dan pengembang dalam kebudayaan. Nah, manusia juga dilengkapi dengan fitrah oleh Allah berupa potensi yang dapat diisi dengan berbagai kecakapan dan keterampilan yang dapat berkembang sesuai dengan kedudukannya. Menurut Islam, anak itu dilahirkan dalam keadaan suci ataupun fitrah, tergantung dari orang tuanya lah yang memberikan pendidikan, dan apakah anak itu Majusi, Nasrani ataupun Yahudi, itu tergantung dari kedua orang tuanya. Nah, di sini orang tua bukan hanya orang tua yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak, melainkan yang lain juga seperti masyarakat, para pemimpin, para pendidik, dan teman sebaya juga bertanggung jawab dalam pendidikan anak kayak gitu terhadap generasi baru dalam hal memberikan suatu akhlak ataupun karakter yang baik kepada si anak sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an yang yaitu, hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi di sini pendidikan bagi anak itu sangat penting dan tidak kalah penting untuk pendidikan yang bertujuan rangka beribadah kepada Allah semata, yaitu dalam bentuk pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya ataupun kepada Allah. Nah, hal ini sudah terdapat dalam rukun Islam, di mana ada 5 perkara. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, semua itu merupakan cerminan dari macam-macam ibadah yang dilaksanakan dengan niat. Nah, semua itu merupakan cerminan dari macam-macam ibadah yang dilaksanakan dengan niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Naralatif. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hadis yang membahas diperbolehkannya untuk memukul anak. Saya ambil dari hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat At-Tirmidzi, di mana dikatakan bahwasannya ajarkanlah anak kalian pada umur 7 tahun untuk mengerjakan sholat, dan pada usia 10 tahun mereka tidak mengerjakan sholat, maka diperbolehkan untuk memukulnya. Nah, mengapa diperbolehkan untuk memukul anak? Karena seperti yang kita tahu, bahwasannya sholat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, dan sholat ini merupakan tiang agama bagi umat Islam sendiri. Jadi mengapa diperbolehkan untuk memukul anak? Karena seperti yang kita tahu, bahwasannya sholat ini sangat wajib bagi umat muslim, baik itu anak-anak maupun orang yang sudah tua, baik itu sakit sekalipun. Nah, sholat itu sangat penting untuk dikerjakan.
Kemudian untuk memukul anak sendiri, kita tidak boleh asal memukul anak. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk memukul si anak. Dan pada saat memukul itu kita tidak boleh memukul terlalu keras, dan kita harus tahu bagian-bagian yang boleh dipukul atau bagian-bagian yang tidak boleh dipukul, karena ini akan sangat berpengaruh untuk perkembangan si anak. Dan saat memukul ini kita juga memberikan alasan mengapa kita memukul anak. Memukul anak itu karena tidak mengerjakan sholat, dan kita jelaskan bahwasannya sholat itu kewajiban bagi seluruh umat muslim. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana kita membuat anak untuk siap atau untuk rajin atau untuk melakukan kewajibannya, yaitu sholat. Nah, kita sebagai orang tua atau calon guru, kita memberikan contoh yang baik kepada anak. Seperti misalnya kita calon orang tua, kita memberikan contoh seperti kita mengerjakan sholat 5 waktu. Kita perlihat kepada anak bahwasannya kita melaksanakan sholat juga. Jadi jangan kita menekankan kepada anak untuk sholat, tapi kita sendiri tidak melaksanakan sholat. Nah, kita harus memperlihatkan kepada anak kebiasaan kita, bahwasannya sholat itu memang kewajiban, dan kita harus perlihatkan itu kepada anak. Nah, selanjutnya kita juga mengajak anak untuk mengerjakan sholat, baik itu berjamaah maupun secara mandiri, karena ini akan menanamkan kepada anak untuk melaksanakan sholat dan mengetahui bahwasannya sholat itu adalah kewajiban umat muslim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kekerasan. Yang pertama ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Kekerasan fisik dapat mengalami luka ringan, berat hingga meninggal. Lalu ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan penyiksaan kepada jiwa yang berpengaruh besar pada berbagai aspek perkembangan manusia, terutama bagi perkembangan sosial dan emosional. Kekerasan psikis meliputi perilaku non-fisik namun sangat berakibat fatal, terutama bagi perkembangan psikis anak usia dini yang notabene masih dalam proses pembangunan. Lalu ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak, tidak hanya kontak fisik. Kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Lalu ada kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang digambarkan dengan mengancam atau membatasi kebebasan finansial seseorang. Kekerasan ini juga mencakup membatasi seseorang bekerja untuk menghasilkan uang, membiarkannya bekerja untuk dieksploitasi. Lalu kekerasan sosial. Kekerasan sosial adalah kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang karena orang atau barang tersebut kekerasan sosial yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok yang menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Lalu ada kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Contoh kekerasan emosional seperti membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan, mengancam, dan tidak menunjukkan kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Sofayura. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang faktor terjadinya kekerasan pada anak. Ada dua faktor terjadinya kekerasan pada anak, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal maksudnya adalah kekerasan bisa terjadi akibat adanya faktor yang datang dari dalam diri anak itu sendiri. Artinya anak menjadi pemicu terjadinya kekerasan. Misalnya anak-anak yang mengalami masalah perkembangan sehingga menyebabkan orang tua mengalami kesulitan dalam melakukan perawatan. Juga anak yang kelahirannya tidak dikehendaki atau unwanted child. Anak dengan gangguan mental berat seringkali menimbulkan masalah tingkah laku seperti gangguan pemusatan perhatian, gangguan tingkah laku, dan lain sebagainya. Anak-anak dengan kondisi yang seperti ini juga seringkali memancing amarah orang tuanya yang kemudian menjadikan orang tua memberikan perlakuan yang salah terhadap anak. Anak-anak dengan masalah kelainan di dalam dirinya juga memicu terjadinya kekerasan seperti pada anak-anak yang terlalu manja, sulit diadaptasi, anak-anak yang suka mengurung diri, dan anak-anak yang mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan anak seumurannya. Berikutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari pihak luar selain anak. Di antaranya adalah karakteristik orang tua dan keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga terhadap anak bisa disebabkan karena para orang tua yang juga mendapat perlakuan kekerasan pada masa kanak-kanak, orang tua yang agresif, anak yang hanya memiliki satu orang tua atau single parents, orang tua yang dipaksa menikah pada usia muda padahal belum siap secara emosional dan ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan, latar belakang pendidikan orang tua, dan sebagainya. Tingkat sosial ekonomi yang rendah menjadi faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan orang tua terhadap anak. Orang tua yang berasal dari tingkat sosial ekonomi yang rendah cenderung lebih sering menggunakan pemaksaan dan hukuman untuk melalui hukuman fisik, sedangkan orang tua yang berasal dari golongan menengah cenderung melakukan pengarahan verbal terlebih dahulu. Selain itu, kondisi sosial lingkungan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan orang tua terhadap anak. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya Sofi Nabila akan membahas tentang tujuan kebolehan memukul anak. Adapun hadis yang membolehkan memukul anak dalam rangka mendidik sholat mereka adalah hadis riwayat Al-Albani dalam kitab Sahih Sunnah Abu Dawud. Sementara menurut Utsaimin, hadis ini memiliki status hasan. Memukul merupakan salah satu sarana pendidikan. Seorang guru boleh memukul, seorang pendidik boleh memukul, orang tua juga boleh memukul sebagai bentuk pengajaran hukuman. Seorang suami juga boleh memukul istrinya apabila dia membangkang, akan tetapi ada batasnya. Misalnya, tidak boleh memukul yang melukai yang dapat membuat kulit lecet atau mematahkan tulang. Cukup pukulnya seperlunya. Sementara menurut Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Lika Al-Mahhi berkata, perintah ini bermakna wajib, tetapi dibatasi apabila memukul itu membawa manfaat, karena kadang-kadang anak kecil dipukul pun tapi tidak bermanfaat. Pukulan tersebut hanya sekedar jeritan dan tangis yang tidak dapat bermanfaat. Kemudian yang dimaksud pukulan adalah pukulan yang tidak melukai, pukulan yang mendatang perbaikan, bukan mencelakan. Baik, itu dari saya. Terima kasih.